Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama masa perjuangan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan Muslim telah beberapa kali melakukan peperangan. Salah satu peperangan yang banyak didengar adalah pertempuran Khandaq yang juga dikenal sebagai pertempuran Al-Ahzab. Dikisahkan, peperangan yang melibatkan umat muslimin dengan kaum kafir Quraisy Makkah dan Yahudi Bani Nadir itu telah berhasil dimenangkan umat muslimin. Ada banyak perjalanan yang kemudian membuat umat muslimin memenangkan peperangan tersebut. Saat itu pasukan muslimin berjumlah 3.000 orang. Sementara pasukan musuh ada sekitar 10.000 orang. Pasukan musuh pun mengepung Madinah sangat lama. Namun pasukan musuh tak dapat memasuki benteng umat muslim. Saat itu, benteng dikelilingi dengan parit untuk menahan pasukan musuh. Hingga pada akhirnya, ada kisah unik yang terjadi di hari ke-45 pengepungan Madinah. Di hari itu, salah satu pemimpin Quraisy, Nuaim bin Mas'ud al-Asja'i dikatakan telah melemparkan anak panah disertai dengan sebuah surat. Surat itu berisikan kalimat, "Wahai Muhammad, jemputlah aku. Aku ingin masuk Islam." Nuaim bin Mas'ud al-Asja'i sendiri merupakan salah satu pimpinan kaum Quraisy yang sangat terkenal dan disegani. Dia memiliki kedudukan kedua setelah pimpinan kaum Quraisy yaitu Abu Sufyan. Setelah mendapat surat itu, kemudian Rasulullah memerintahkan menurunkan tali dan kayu di parit. Peristiwa itu terjadi di malam hari dan tak ada orang yang mengetahui. Dia benar-benar datang dan mengucapkan kalimat syahadat serta masuk Islam. Rasulullah sangat gembira. Alasan Naim memeluk Islam itu menjadi salah satu sebab muslimin menang dalam peperangan tersebut, terang Ustadz Basalamah. Usai masuk Islam, Naim berkata jika dia siap diutus dan diperintahkan apapun. Kemudian Rasulullah meminta Naim memporak-porandakan pasukan musuh. Naim pun menyetujui itu dan kembali menuruni benteng serta kembali ke perkemahan. Naim yang mengetahui jika di pojok parit terdapat perkemahan kaum Yahudi pun akhirnya memilih mendatangi mereka. Di sana, Naim meminta izin masuk ke benteng dan berbicara dengan para pimpinan Yahudi. Karena Naim mengetahui, di sanalah Yahudi meloloskan para musuh Rasulullah agar berhasil memasuki benteng. Kaum Yahudi mengetahui jika Naim adalah tokoh pimpinan Quraisy dan akhirnya diizinkan masuk. Lalu di sana dia mengobrol dengan tokoh Yahudi dan mulai mengacaukan mereka. Di sana Naim memberikan saran agar Yahudi meminta 10 pimpinan Quraisy bergabung dengan mereka. Dengan alasan, Quraisy tengah dalam masa kejenuhan. Jika pasukan Quraisy yang merupakan pasukan terbesar dalam perang itu memilih mundur, maka kaum Yahudi akan mendapat kesulitan. Untuk menjamin pasukan Quraisy tak mundur, Naim menyarankan agar Yahudi meminta 10 pemimpin Quraisy. Saran itu diiyakan oleh kaum Yahudi. Lalu Naim turun dari benteng dan kembali berkumpul dengan pimpinan Quraisy. Dengan strateginya, Naim menyampaikan jika rekan mereka yaitu kaum Yahudi telah berkhianat. Sebagai bukti, Naim menyebut jika Yahudi akan meminta 10 orang dari Quraisy untuk dijadikan sebagai tebusan kepada Muhammad. Lalu Quraisy percaya akan pernyataan yang disampaikan Naim. Namun pimpinan mereka yaitu Abu Sufyan jeli dan berkata jika ia akan memastikannya terlebih dulu kepada Yahudi. Abu Sufyan pun pergi ke perkemahan kaum Yahudi dan membawa strategi perang. Abu Sufyan berkata, "Hai Yahudi, besok kita akan serang Muhammad. Kau dari bentengmu dan kami dari parit." Lalu orang Yahudi berkata, "Hai Sufyan, kau tahu besok adalah hari Sabtu, dan hari Sabtu orang-orang Yahudi tak berperang." Kemudian Abu Sufyan mengiyakan dan mengganti hari Minggu. Lalu Yahudi mengiyakan dengan syarat 10 pimpinan Quraisy harus diberikan kepada pasukan Yahudi. Lalu Abu Sufyan pun mulai percaya dengan Naim. Abu Sufyan kemudian kembali dan mengumpulkan orang Quraisy. Bersamaan dengan itu, wahyu turun dari Allah dan menyampaikan jika Naim berhasil mengacaukan mereka. Di saat yang bersamaan pula, Madinah yang dingin dan gelap dihiasi dengan pertemuan antara Rasulullah dan para sahabat. Saat itu Rasulullah berkata, "Siapa yang bisa pergi menyeberang ke sebelah pasukan musuh dan bawakan informasi ke saya, dia akan menjadi rekanku di surga." Saat itu tak satu pun yang berbicara dan Rasulullah berkata lagi hingga 3 kali. Riwayat pertama menyebut saat itu Rasulullah memanggil Hudzaifah bin Al-Yaman. Lalu riwayat kedua menyebut jika Rasulullah berdiri dan berkeliling di antara sahabat. Kemudian Hudzaifah berkata, "Saya kedinginan dan tidak punya selimut kecuali selimut istri saya yang kecil. Saya bawa ke parit dan bisa menutupi sampai lutut. Betis saya sampai kaki ini sangat dingin."
Lalu tiba-tiba kaki Rasulullah menyentuh kaki Hudzaifah dan Rasulullah berkata, "Siapa ini?" Dan Hudzaifah menjawab, "Hudzaifah ya Rasulullah." Dalam kondisi gelap dan dingin, Rasulullah yang meminta salah satu sahabatnya itu untuk menyeberang ke perkemahan musuh. Lalu Hudzaifah berdiri dan diminta mencari informasi dan tidak melakukan apapun kecuali mencari informasi. Dalam kondisi yang dingin tubuhnya tiba-tiba terasa hangat saat menerima perintah Rasulullah tersebut. Hudzaifah pun akhirnya masuk ke pasukan musuh. Ketika itu juga bersamaan dengan Abu Sufyan yang baru kembali dari perkemahan orang Yahudi. Ketika itu, Abu Sufyan mengajak semua orang berkumpul dan menyampaikan ada hal yang ingin dia sampaikan. Hudzaifah mendengar itu dan tak melakukan apapun meski ia bisa membunuh Abu Sufyan saat itu juga. Saat itu, Abu Sufyan juga meminta agar pasukan yang dikumpulkan untuk mengenali orang di sampingnya, agar tak ada musuh yang menyelinap. Lalu Hudzaifah pun saat itu kebingungan. Dan dengan cerdas ia memegang tangan orang di sebelah kanan dan kirinya dan bertanya siapa mereka. Sehingga dia tak ada yang menanyai siapa dirinya sebenarnya. Setelah itu dia mendengarkan informasi bahwa Quraisy menyebut jika Yahudi telah berkhianat dan Abu Sufyan memerintahkan pasukannya untuk pulang. Saat itu kejenuhan di dalam pasukan juga sangat besar. Maka mereka semua pulang pada malam itu. Lalu Hudzaifah kembali ke perkemahan dan melihat Rasulullah tengah salat dan saat itu dia kembali merasa kedinginan dari yang sebelumnya merasa hangat. Hudzaifah yang kedinginan pun berlindung bersama Rasulullah. Kemudian ia menyampaikan informasi tersebut kepada Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, topik Muslim sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga video tadi dapat memberi hikmah dan pembelajaran bagi kita semua. Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe dan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terupdate terbaru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.